Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Ayuhal ikhwan, kita masih pembahasan tentang ikhlas. Ya. Masih pembahasan tentang ikhlas, masih panjang pembahasan tentang ikhlas. Ya. Nah, kalau pembahasan tentang ikhlas cukup detail tentang ikhlas, masih juga kita belum ikhlas, berserah sudah kepada Allah. Nah, ya. Jadi ada sekitar 14, nanti 14 hikam. Ini mungkin yang keempat dari hikam bab tentang ikhlas. Ya, tentang ikhlas. Ya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keikhlasan setiap amal kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hikam ini Imam Ibn Atha'illah menjelaskan tentang bahagia dengan ketaatan. Jelas ya? Hampir sama, masih nyambung pembahasan kita yang sebelumnya. Bahagia dengan ketaatan. Ya. Mungkin kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah sholat, bisa sholat malam 100 rakaat, ente bahagia. Atau ente berangkat umrah, saya alhamdulillah satu hari bisa umrah 3 kali. Bahagia seperti ini. Bahagia dengan taat ini ada yang terpuji dan ada yang tercelah. Nah, ini harus kita pahami. Nah, mungkin banyak kita masuk dalam golongan ini. Ada yang terpuji dan ada yang tercelah. Nah, kalau yang tercelah berarti efeknya jelek untuk kita. Malah bahagia itu menjauhkan kita dari Allah. Kalau bahagia yang terpuji, maka kebahagiaan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini harus kita pahami betul ini. Ya, ini harus kita pahami betul. Ya. Ayo Iqra dulu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. La tufrika ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Janganlah kamu merasa gembira dengan amal ketaatanmu, karena kamu merasa bahwa ketaatan itu berasal dari dirimu. Ini titik pertamanya. Ini yang tercelah. Nanti akan saya bahas detailnya. Janganlah engkau gembira dengan amal ketaatanmu karena merasa bahwa taat itu adalah darimu. Ini gembira yang tercelah. Apa efeknya? Ente akan sombong, ujub, merendahkan orang lain. Ente merasa ente tahajud 100 rakaat, andaikan lalu ente memandang orang yang tidur itu rendah. Ente yang paling bertakwa. Ya, jelas. Nanti akan saya jelaskan detail. Ini yang pertama. Ya, terus yang kedua. Akan tetapi bergembiralah karena ketaatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpuji. Ini yang terpuji sesuai dengan firman Allah. Baca firman Allah. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Itu karena itu karunia dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jelas ya? Jadi gembira dengan rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada amal yang kamu lakukan. Lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jelas. Jadi yang pertama
ketaatan. Ya. Kalimat taat ini apabila mutlak yaitu tanpa ada kaitannya, ya, maka nisbahnya taat ini kepada Allah. Contohnya, andaikan kita katakan marilah kita taat, berarti maknanya taat ini kepada Allah. Karena kalimat taat ini lebih umum daripada ibadah. Ibadah lebih khusus. Ya. Karena kalimat taat ini bisa dipakai kepada Rasulullah. Marilah kita taat kepada Rasulullah. Kalimat taat ini juga bisa dipakai kepada orang tua. Marilah kita taat kepada orang tua. Jelas. Bisa juga dipakai kepada guru. Marilah kita taat kepada guru. Atau taat kepada suami. Taat kepada pemerintah. Karena kalimat taat ini lebih umum. Jelas. Tapi kalau tidak ada dikaitkan seperti kepada guru, kepada Rasulullah, hanya disebutkan marilah kita taat, berarti nisbahnya taat itu kepada Allah. Jelas. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu lebih khusus. Ya. Marilah kita beribadah untuk Allah, marilah kita beribadah kepada Allah. Tidak bisa kita katakan marilah kita beribadah kepada Rasulullah. Marilah kita beribadah kepada orang tua kita. Marilah kita beribadah kepada guru. Tidak bisa. Karena kalimat ibadah lebih khusus daripada kalimat taat. Jelas, ini paham ya? Jadi taat itu kalimat yang lebih umum, yang bisa dipakai kepada selain Allah. Tapi ketika kalimat itu mutlak, tidak ada nisbah, tidak ada kaitan dengan apapun, maka ketaatan, makna taat ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Kemudian yang kedua, bergembira dengan taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang senang, bahagia dengan amal kebaikannya, maka dia adalah seorang yang beriman. Ya. Maka taat itu memang seharusnya menggembirakan. Taat itu seharusnya menyenangkan. Taat itu seharusnya membahagiakan. Kenapa? Karena di dalam taat itu banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam satu ketaatan. Jadi seperti ini. Kalau kita bekerja, maksudnya kita bekerja, dan pekerjaan yang kita kerjakan itu banyak sekali kebaikan dalam pekerjaan itu. Bisa akan untuk menghidupkan keluarga kita, anak istri kita, untuk masa depan kita, masa depan anak kita, banyak kebaikan pada pekerjaan itu, maka pekerjaan itu pastilah menyenangkan. Pekerjaan itu pastilah membahagiakan. Jadi taat itu banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Satu ketaatan itu luar biasa sekali kebaikan-kebaikannya, maka semestinya memang orang bahagia dengan ketaatan itu memang semestinya seperti itu. Orang bahagia dengan amal yang dilakukan memang seperti itu. Itu memang seharusnya. Berbeda dengan kemaksiatan. Karena banyak keburukannya, maka akan menyusahkan. Kalau kita mengerjakan satu pekerjaan dan pekerjaan itu banyak hal buruk yang akan kita dapatkan, kita senang, kita tenang, tidak mungkin. Jadi jelas ya, bahwa bahagia dengan ketaatan itu, itulah memang semestinya, itulah memang seharusnya. Karena pada ketaatan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Orang yang tidak memahami kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan dari ketaatan itu tidak akan membahagiakannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus pahami kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan pada ketaatan itu. Ente pekerja, ente tidak tahu pekerjaan ini akan menguntungkan besar, ente tidak tahu, pokoknya kerja, tidak mungkin membahagiakan.
Tapi ketika kita bekerja dan kita tahu banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dari pekerjaan yang kita kerjakan, maka pekerjaan itu akan membahagiakan. Jelas? Ya. Apa kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari ketaatan? Ya. Sebenarnya banyak sekali. Bahkan kita banyak yang tidak kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama fiha ridallah. Di dalam taat itu ada keridhaan Allah. Yang artinya ketika seseorang melakukan satu ketaatan, Allah ridha kepada dia. Ya. Yang sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan kita yaitu ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling besar. Akbarun ni'amillahi 'alal 'abad. Paling besar nikmat Allah itu atas seorang hamba adalah keridhaan Allah. Itu paling besar nikmatnya. Sampai-sampai nanti di surga, ya, sampai-sampai di surga nanti ketika manusia, penduduk surga sudah menikmati fasilitas di surga, dari gedung-gedungnya, makanan-makanannya, bidadarinya, mereka sudah menikmati, Allah bertanya kepada ahli surga, ya, apa lagi yang kalian minta? Ya, mereka sudah menikmati semuanya, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa lagi yang kalian minta? Maka serentak penghuni surga itu mengatakan, ridhaka ya Allah, yang kami minta adalah keridhaan-Mu. Yang artinya keridhaan Allah mengalahi segala kenikmatan, bahkan kenikmatan surga. Ya kan? Kalau kita menikmati sesuatu, kemudian kita masih ingat kepada sesuatu, maka sesuatu yang kita ingat itu sebenarnya kenikmatannya lebih besar daripada kenikmatan. Kalau kita menikmati sesuatu dan sesuatu tidak besar dengan kenikmatan yang kita rasakan, kita lupakan. Tapi penduduk surga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kalian inginkan? Yang kalian minta, ridhaka ya Allah, keridhaan-Mu ya Allah. Ya. Sampai-sampai di surga masih minta itu. Ya. Di surga masih minta ridhaka ya Allah. Ya. Jadi kita melakukan taat itu bahwa Allah ridha. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu fiha ridal malaikah. Keridhaan malaikat. Malaikat ridha. Ya. Dalam sebuah taat yang seperti kita contohkan yang mudah, yaitu talibul ilim, orang mencari ilmu. Ketika seorang itu mencari ilmu, ya kan, malaikat ridha kepada dia. Ya. Jadi malaikat Allah ini yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah, semuanya ridha kepada orang tersebut. Satu ketaatan. Apa makna ridhanya malaikat kepada kita? Malaikat ridha kepada kita apa maknanya? Bukan malaikat ridha, malaikat ngasih duit, enggak. Kita kata kotok kadar datang, bawa peti emas, enggak. Malaikat kalau ridha kepada manusia bukan duit, bukan emas, bukan makanan. Apa ridha malaikat? Istighfaruhum. Malaikat memohon ampun untuk orang tersebut. Jelas? Ya. Jangan ente menghayal malaikat bawa emas, bawa ini, enggak. Ya. Kalau malaikat ridha kepada seseorang, istighfaruhum. Malaikat memohon ampun kepada Allah untuk orang itu. Ya. Maka di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menuntut ilmu, di saat dia pergi keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, sebagian malaikat itu menghamparkan sayapnya. Sayapnya dihamparkan di mana? Di bawah. Jadi karpetnya ente ngelangkah. Kalau Allah tampakkan kita pergi ke rumah kita, kalau niat kita benar, ikhlas karena Allah, yang langkah itu bukan aspal, sayapnya malaikat. Itu penghormatan untuk kita. Dan sebagiannya lagi menaungi orang tersebut. Jadi orang tersebut berjalan dinaungi oleh malaikat, di bawahnya
hamparkan sayapnya untuk tempat kakinya orang yang menuntut ilmu itu. Kenapa malaikat itu melakukan? Ridhan bima yasna. Karena ridha, senang dengan apa yang dia lakukan. Ya. Karena apa? Senang dengan apa yang dia lakukan. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu, bahkan malaikat juga setiap manusia itu keluar, dia memohon kepada Allah, Allahumma ighfir li hadzal talib. Ya Allah, ampuni dosa orang penuntut ilmu ini. Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak istighfar malaikat kepada kita. Itu satu ketaatan. Ya. Nanti pergi hari ini, satu ini tidak dapat, malaikat terus beristighfar. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makin panjang perjalanan kita, makin banyak juga istighfar malaikat. Kalau Allah buka semua akan nampak semua malaikat. Mereka berseru Allahumma ighfir li hadzal talib, Allahumma ighfir li hadzal talib. Ya. Itu kalau malaikat ridha kepada seseorang. Ya. Jangan pikiran jauh ya. Itu malaikat ridha, datang peti mas. Nah, apalagi malam-malam Lailatul Qadar, karena malaikat keluar nanti ada yang datang. Enggak, malaikat kalau ridha itu dia memohon kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, ini satu ketaatan ya, satu ketaatan yang kita lakukan. Ya. Yang ketiga, ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Rasulullah ridha, senang kepada kita. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira melihat umatnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tersenyum gembira. Ya. Beliau mengatakan pada hari-hari tertentu itu diperlihatkan kepada Allah tentang keperlihatkan kepada Allah amal umatnya. Ya. Apabila Rasulullah mendapatkan amal tersebut adalah ketaatan, hamidullah. Rasulullah bersyukur kepada Allah. Rasulullah senang. Rasulullah bahagia. Apa arti Rasulullah bahagia? Ya, kalau malaikat bahagia, istighfar. Kalau Rasulullah bahagia, yaitu syafaat yang kita dapatkan. Mas, kalau Rasulullah bahagia, ridha dengan apa yang kita lakukan, ya syafaatnya. Mas. Ya. Jadi taat yang kita lakukan ini dinamakan ifrahur Rasul, membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ketaatan yang kita lakukan itu membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah senang, ridha, bahagia dengan kita, maka syafaatnya akan kita dapat. Ya, itu yang ketiga. Ya, ini harus kita pahami sehingga kita ibadah ini tidak ada beban. Jelas. Kalau ente tidak paham apa kebaikan dari ketaatan yang kita lakukan, akhirnya ibadah ini jadi beban. Tidak membahagiakan. Nah, satu ketaatan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Jelas. Kemudian yang keempat, ada syukur. Menunaikan syukur, atau bahasa kita bersyukur. Ya, kita diberi Allah kesehatan, kekuatan, penglihatan, pendengaran, ya, uang, kelapangan, ya. Dengan satu taat yang kita lakukan, kita sudah mensyukuri semua kenikmatan itu. Kita melakukan satu ketaatan, kita bersyukur dengan pendengaran yang Allah berikan, dengan penglihatan yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, uang yang Allah berikan. Yang artinya ketika kita bersyukur, maka akan Allah tambah kenikmatan tersebut. Ya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan Allah tambah kenikmatan tersebut. Ya. Dengan satu ketaatan kita sudah dikatakan bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Tubuh kita, sehatnya kita, waktu ruang kita, uang kita,
semuanya dengan satu ketaatan kita sudah melaksanakan syukur. Ya, karena kita beribadah seperti ini, kita gunakan tangan kita, kita gunakan mata kita. Nanti pakaian kan kita gunakan uang kita. Waktu kita luangkan waktu kita, yang artinya kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jelas? Ya. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima yaitu jalbul barakah. Ya. Bahwa ketaatan itu akan menarik keberkahan, membawa berkah. Kita sholat 2 rakaat itu membawa berkah. Kemana berkahnya itu perginya? Diberkahinya apanya yang diberkahi? Ya. Ya. Dengan sebuah taat itu barakatul umur, umurnya diberkahi oleh Allah. Ya. Kemudian wal badan, badannya diberkahi oleh Allah. Ya. Wal ahl, keluarga itu diberkahi oleh Allah. Ya. Wal aulad, anak-anak diberkahi oleh Allah. Amwal, harta diberkahi oleh Allah. Wa ghairu zalik, dan lain-lainnya. Seperti bahkan tetangga kita juga dapat keberkahan. Siapapun yang berhubungan dengan kita, yang mempunyai hubungan dengan kita akan diberkahi oleh Allah. Itu satu ketaatan. Nah, kalau memang ketaatan itu diterima oleh Allah. Ketaatan itu baik. Ya. Membawa keberkahan. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, jala'ul qalb. Bahwa ketaatan itu menjadi penerang hati kita. Satu ketaatan yang dilakukan, terang hatinya. 2 kali ketaatan yang dilakukan, makin terang hatinya. 3 ketaatan, semakin terang hatinya. Jelas. Jadi, seluruh ketaatan itu akan menerangi hati kita. Kemudian yang ketujuh, al-qurbu minal jannah. Ketaatan itu dekat dengan surga. Ya, mendekat. Taat itu yaitu dekat dengan surga. Seperti yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa majlis ilmu itu, ujar Nabi, raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Apa maksudnya taman? Dikatakan taman surga itu yaitu artinya dekat dengan surga. Yang namanya taman itu pasti dekat. Orang buat taman kota di tengah kota. Orang buat taman rumah depan rumah atau belakang rumah. Yaitu dekat. Tidak mungkin buat taman rumah di sana. Rumahnya di Kampung Haram buat taman Sungai Jawi. Tidak. Yang artinya taman itu artinya dekat. Ya, dekat sekali kamu dengan surga. Maksudnya, andaikan kamu mati saat kamu melakukan ketaatan itu, kamu masuk surga. Nah, andaikan kita mati majelis ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan taman daripada taman surga, yang artinya kita dekat dengan surga. Kalau mati kita dalam posisi taat tersebut, berarti masuk ke dalam surga. Jelas? Ya. Tadi keberapa? 7 ke 8, al-bu'du minan nar. Taat itu menjauhkan kita dari neraka. Kemudian yang ke-9 yaitu alamatu husnil khatimah. Taat itu juga sebagai tanda kamu mati husnul khatimah. Ya. Kemudian yang ke-10 ghufranul dzunub. Taat itu juga sebagai pengampun dosa. Ya. Andaikan kita sholat zuhur, ya, dalam hadis Nabi, andaikan kita sholat zuhur, ketika kita sholat zuhur, dari sholat subuh ke zuhur itu, dosa dari subuh ke zuhur itu diampuni oleh Allah. Kita sholat asar, dosa yang kita lakukan dari zuhur ke asar diampuni oleh Allah. Kita sholat maghrib, ya kan, dosa dari asar maghrib itu diampuni oleh Allah. Kita salat isya, dosa dari maghrib ke isya itu diampuni oleh Allah. Maka ketaatan itu ghufranul dzunub, yaitu mengampuni
dosa. Man intaqala liyata'allamal ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ghufira lahu. Allah ampuni dosanya qabla an yakhtu. Sebelum dia melangkahkan kakinya, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kita niat dari rumah mau belajar menuntut ilmu, ya kan? Sebelum kita melangkah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dan begitu juga dengan ketaatan yang lainnya. Jelas. Yang ke-11 al-ihsanu ilal khalqi. Ketaatan itu sama juga engkau berbuat baik kepada makhluk. Kenapa dikatakan engkau berbuat baik kepada makhluk? Ketika kita berzikir, contohnya kita berzikir, taat di dalam zikir, kita berzikir kepada Allah. Dosa kita diampuni. Kalau dosa itu habis diampuni oleh Allah, maka dosa anak istri kita diampuni. Kalau dosa anak istri kita selesai diampuni oleh Allah, tetangga kita diampuni oleh Allah, dan seterusnya. Itu kebaikan-kebaikan dalam ketaatan. Ini hanya 11 yang mengungkapkan, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan pada ketaatan. Karena banyaknya kebaikan pada ketaatan, maka layak, memang semestinya seseorang itu bahagia dengan ketaatan yang dia lakukan. Saat dia melakukan ketaatan, dia berbahagia, itu memang selayaknya, memang sepantasnya seperti itu. Ya. Jelas? Ya. Kemudian kita masuk pada inti pembahasan hikam ini. Jadi jelas ya, taat, kemudian kenapa orang bergembira dengan ketaatan? Karena memang dalam ketaatan itu banyak kebaikan-kebaikannya. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu dalam hikam. Ya. Pada hikam ini Imam Ibn Athaillah memberi petunjuk kepada kita, penjelasan kepada kita, bahwa janganlah kamu gembira karena melakukan taat yang kamu pandang adalah dirimu, tapi bergembiralah akan taat itu yang kamu pandang adalah anugerah Allah dan rahmat Allah. Dari makna ini, maka gembira akan ketaatan itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu mazmuma al-farhu bit-ta'at kisman, bahwa bahagia dengan ketaatan itu ada dua, kismun mazmuma wa kismun mahmuda. Ada gembira yang tercelah, ada gembira yang terpuji. Kalau gembira yang tercela udah pasti efeknya buruk. Ketika efeknya buruk, maka itu tercelah. Kalau baik, mahmuda, terpuji, berarti mempunyai efek yang baik, maka terpuji. Ya. Yang pertama, bahagia yang tercelah. Ya. Ini banyak di antara kita ini yang tercelah sebenarnya. Ya, kalau tercelah maka semakin rusak diri kita, bukan semakin bagus. Yang pertama, fal mazmum, yang dicela, kal farhi bit ta'ah, seperti dia gembira melakukan ketaatan, min haitsu zuhuriha, yang kamu pandang timbulnya ketaatan itu, min nafsihi wa haulihi wa quwwati, itu daripadamu, daripada kekuatanmu. Ya, contoh, ya, dia mengatakan, alhamdulillah saya puasa udah 4 bulan berturut-turut. Ini tercelah. Jelas. Ya. Saat ente katakan saya puasa 4 bulan berturut-turut, yang ente pandang apa? Diri ente kan? Ya. Atau kita katakan, alhamdulillah malam ini anak sholat malam 100 rakaat. Yang ente pandang saat mengatakan itu apa? Diri ente itu tercelah. Ya. Atau kita mengatakan, alhamdulillah hari ini anak pergi umrah nih, 1 hari anak bisa 3 kali umrah. Itu tercelah. Nah. Kenapa?
Man amila amalan. Ya. Barang siapa yang mengerjakan satu amal, walam yashhad, dan dia tidak menyaksikan annallaha waffaqahu lidzalikal amal, bahwa Allah telah memberi taufik dia kepada amal ibadah yang dia lakukan itu, bal min nafsihi, yang dia lihat adalah kekuatan dirinya, kemampuan dirinya, ya, fahuwa mu'jib bi amalihi. Ini yang dinamakan ujub dengan amal. Wal ujub muhbitat bit ta'ah, karena ujub itu menggugurkan pahala. Ya. Dan ujub itu manba'u syurur, sumber daripada kejahatan. Saat ente bangga dari amal ente akan berharap pandangan orang kepada kita. Ya. Akhirnya keluar sombong, riya, sombong keluar ini karena ujub yang dia pandang dirinya. Orang yang ujub ini dia akan cerita dengan 1000 orang. Bentar ketemu orang dia cerita lagi anak solat 100, cerita lagi anak umrah. Andaikan dia umrah sampai 3 kali gitu, ada orang cerita umrah, keluar cerita dia. Ke apa tempat dia pergi cerita umrah, keluar cerita dia. Karena saat itu dia memandang dirinya. Akhirnya ujub. Dan ujub itu sumber daripada kejahatan. Jelas. Ini kan banyak kan? Kata-kata gitu kan? Nah. Karena orang yang seperti itu senang, seperti itu yang berbuat taat seperti itu, dia akan sombong. Ya. Orang yang senang seperti itu dengan taat seperti itu, dia akan merendahkan orang. Ya. Itu dia solat 100 rakaat, alhamdulillah, nah solat 100 rakaat malam ini. Nengok orang dia macam penduduk surga. Nengok orang yang tidur ni macam penduduk neraka. Ini yang tercela. Nanti akan saya jelaskan yang terpuji bagaimana bergembiranya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kal farahi, yang dicela juga seperti kal farahi, seperti dia gembira dengan taat, lima yara annahu, dia memandang dengan taat yang dilakukannya itu istahaqqa thawab minallah, dia berhak mendapatkan pahala, dia berhak mendapatkan surga. Gitu dia solat 100 rakaat, dia merasa udah pasti masuk surga. Jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yadkhula ahadan amaluhul jannah, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Wala qalu wala anta ya Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana, beliau bersabda, juga dengan diriku. Ya, amalku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ya, illa an yataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmati, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taatnya, solatnya sampai bengkak kakinya. Ya. Yang ibadahnya luar biasa sekali. Ya. Kenapa? Sebab surga itu terlalu mahal. Ya kan? Surga itu luar biasa. Apa dengan amal kita? Begini, saya kasih gambaran logika seperti ini. Ya kan? Yang nama balasan itu harus sepadan. Ya. Yang nama balasan apa? Harus sesuai. Setimpal, kata orang. Kalau balasan itu seharusnya yang namanya balasan setimpal. Kalau tidak setimpal tidak bisa dinamakan balasan. Macam begini, apa kebalasan lebih kecil atau lebih besar? Ente tolong sapu rumah, bersihkan rumah anda 1 hari dikasih 1000 je. Bisa ke ente anggap itu balasan? Atau 500 rupiah?
bekerja 1 hari penuh dikasih 500 atau 1000. Lalu ente katakan ni balasan kerja ana. Tak bisa kan? Apa sebabnya tidak setimpal? Atau sebaliknya, ente tolong sapu rumah ana, nanti ana kasihkan gedung 11 lantai. Bisa ke dikatakan balasan itu? Bisa tak dikatakan balasan? Lalu ente bilang ana nyapu rumah dapat gedung ni, ini balasan upah ana. Tak bisa dikatakan upah. Tak bisa. Tak bisa. Jelas. Macam kita menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu akan Allah beri gedung di surga. Ente duduk 1 jam dapat gedung. Balasan ke itu? Bisa difahami tak? Tidak masuk balasan. Kalau ada orang ngasih kita duduk di majlis ilmu 1 jam, ada orang ngasih mobil. Yang akan kita katakan apa? Ini baik benar orang ni ngasih ana, karena tidak sepadan. Yang akan kita pandang orang yang ngasih itu anugerah, rahmat dia, kasih sayang dia ngasih. Kalau dengan kerjaan kita tidak mungkin balasan seperti itu, karena tidak sepadan. Jadi kita solat 2 rakaat dapat surga tidak nyambung. Memang Allah membalas. Kalau orang yang ada orang kaya, ente solat dikasih duit 1 miliar, memang dia membalas apa yang lakukan. Tapi ente yang menerima ini tidak bisa dikatakan balasan. Itu anugerah, itu rahmat. Kalau balasan yang sebenarnya harus setimpal. Ente solat, andaikan ente tolong gadakkan, orang tua ana ada ninggalkan solat, ente tolong gadakkan solat 5 waktu. Ana kasih 100.000, wajar enggak? Wajar, setimpal. Andaikan ente gadakkan 5 rakaat, ente ana kasih nih, semua gedung, 2 gedung ana dikasih, enggak wajar. Tidak bisa dikatakan balasan. Tidak bisa dikatakan balasan. Balasan itu yang wajar. Jadi, yang Allah akan berikan kepada kita atas amal ibadah yang kita lakukan itu anugerah dan rahmat Allah. Ente dikasih gedung dengan lantainya, tanahnya permata, dengan bidadarinya, dengan solat 2 rakaat tidak nyambung, itu balasan. Itu bukan balasan, itu rahmat dan anugerah Allah. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk ke surga karena amal dia. Orang yang haji yang mabrur balasannya apa? Surga. Ente haji berapa? Andaikan 500 juta ente ganti. Ente keluaran duit untuk haji. Paling 500 juta untuk apa? Dapat rumah 1 kak. Allah kasih surga. Ini bukan balasan. Ini anugerah. Ini rahmat. Jadi jangan kita merasa beramal, solat insya Allah 100 rakaat semalam, puasa setahun penuh, lalu kita mengatakan kita berhak mendapat surga. Tidak. Jelas? Jelas ya kawan? Macam solat 2 rakaat sebelum subuh, sama dengan dunia dan seisinya. Ini wajar tak? Allah memang dermawan, mengasihkan. Tapi entinya harus sadar diri. Itu bukan upah. Itu anugerah. Itu rahmat Allah. Mentang-mentang Allah mengatakan barang siapa yang melakukan dapat surga. Dia mengatakan ini balasan ana. Tidak. Ada orang ente suruh sapu 2 jam rumah ente kasih gedung, lalu dia cakap ini gedung ini balasan ana nyapu. Kata orang gila ni. Orang pasti mengatakan orang gila tak? Sapu 2 jam dapat gedung, lalu dia bilang upah. Kita majlis ilmu 1 jam, 2 jam, lalu dapat surga. Ente bilang upah. Balasan tak nyambung. Itu anugerah dan rahmat Allah. Jadi kita beramal, jangan kita menganggap kita berhak mendapatkan hal tersebut. Kalau kita menganggap berhak, kita akan sombong.
maka gembira dengan kesombongan itu buruk, tercela. Nah. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, wakal farahi biha lima yara annahu atqa min ghairihi. Dia gembira dengan taat itu dan dia merasa dia lebih takwa daripada orang lain. Oh, ini orang suka cerita, ana solat sampai 1 rakaat, yang lain tidur, itu dia. Nah, ana umrah 3 kali, yang lain tak mampu sekali je. Itu dalam bahasa dia mengatakan bahawa dia lebih takwa daripada orang lain itu. Nah, jelas. Gembira-gembira seperti ini adalah gembira yang tercelah. Jelas. Bisa difahami enggak? Kenapa dikatakan tercelah? Karena efeknya buruk untuk kita. Membuat kita ujub, membuat kita sombong, membuat kita merendahkan orang lain. Ya, kalau gembira ini baik, pasti hasilnya baik. Kalau hasilnya buruk, berarti jelek. Gembira wal mahmud, gembira yang terpuji itu apa? Ya, kal farahi bit ta'ah. Ya. Min haitsu syuhudiha min Allah. Berarti dia bergembira dengan taat dan dia menyaksikan taat itu adalah dari Allah dan ketaatan itu merupakan nikmat, kenikmatan dan anugerah Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma'ata. Andaikan bukan karena anugerah Allah, andaikan Allah tidak memberikan kekuatan kepada dia, andaikan Allah tidak memberi taufik kepada dia, andaikan Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, maka saya tidak bisa melakukannya. Andaikan kita sholat 100 rakaat malam, lalu kita katakan, ya Allah, andaikan Allah tidak memberi hidayah kepada saya, andaikan Allah tidak memberikan kekuatan kepada saya tidak mungkin bisa sholat 100 rakaat. Ini gembiranya kemana? Kepada anugerah Allah. Kalau tadi gembira kemana? Ana bisa sholat 100 rakaat kemana? Sama diri dia sendiri. Tapi kalau dia mengatakan bahwa andaikan ibadah yang saya lakukan ini, kalau tidak ada hidayah dari Allah, kalau tidak ada taufik dari Allah, tidak ada petunjuk, Allah tidak memberikan kekuatan, saya tidak mungkin bisa melaksanakan ini. Bahagianya apa? Karena anugerah Allah. Ini taat bahagia yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jelas. Hati-hati bahagia dengan taat. Jadi andaikan kita bisa umrah, ya Allah, sampai 3 kali umrah, alhamdulillah. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan taufik hidayahnya, anak tidak bisa umrah 3 kali. Jadi dia senangnya ke mana? Anugerah Allah, bukan amal dia. Bisa difahami enggak? Ya. Atau kal farahi biha min haitsu annaha alamatul hub. Ya, wa sababul qurb. Ya. Dan dia merasa taat ini adalah menjadi sebab dia dekat kepada Allah, tanda cintanya Allah kepada dia. Itu bagus. Ya. Allah jadikan kita bisa sholat 100 rakaat, andaikan ini menunjukkan berarti Allah cinta, berarti saya dekat kepada Allah. Yang dilihat dia gembiranya karena cintanya Allah, karena dekatnya kepada Allah, dan dia merasa bahwa dia melakukan karena kekuatan dan anugerah dari Allah, maka ini yang terpuji. Kalau yang tercela ini dijajakkan di mana-mana. Jelas. Maka Imam Ibn Athaillah tadi mengatakan, ulang lagi hikamnya. Lihat hikamnya. Artinya ya. Janganlah kamu merasa gembira dengan amal ketaatanmu, karena kamu merasa bahwa ketaatan itu berasal dari dirimu. Paham? Nah, kalau dari diri kita itu, ana tiap malam alhamdulillah bisa sholat 100 rakaat. Itu ente muji diri ente. Ya kan? Ente yang kuat, kekuatan ente, kemampuan ente, ya kan? Atau mengatakan ana mampu puasa bulan-bulan haram semua ana puasa. Nah, ini memandang diri. Jangan gembira seperti ini. Gembira seperti ini tercela.
akan berdampak buruk untuk kita. Kita ujub, kita sombong, dan itu menghilangkan pahala. Bahkan itu bisa membawa kita ke dalam neraka. Terus. Akan tetapi bergembiralah karena ketaatan itu berasal dari Allah kepadamu. Ya, bergembira karena ini adalah dari Allah. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan taufik. Kalau kita bayang karena kita kuat, yang lebih kuat daripada kita belum tentu dia bisa melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kita bilang karena kita sehat, yang lebih sehat belum tentu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Yang artinya ini adalah dari Allah, anugerah dari Allah. Terus, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. ya, dengan itu bergembira. Gembira karena rahmat Allah, bergembira karena anugerah Allah. Ya. Bisa dipahami ya? Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على